Yuk ke channel gua. Oke, ya di episode podcast ini apa mau di akhir tahun ya. Jadi aja tanggal 31 Desember kita syuting. Besok udah tahun baru, Pak. Nggak terasa Min ya. Oke. Siap. Oke, kita kedatangan sebenarnya ada 3, cuma syuting lagi sentolop, jadi nggak bisa dihubungi orangnya. Bodoh amat lah, langsung kita langsung sama di sini. Oke, yang baru banget sini Bang Dava Alif Mulyawan. Halo Bang Dava. Halo Bang, halo. Oke, siap. Dan juga ada Bang Yosua Septian yang udah pernah main podcast nih. Iya, halo Bang. Seru podcast nih kemarin. Oke, siap. Ya, jadi sesuai dengan temanya ya. Temanya ini adalah kita akan membicarakan Hawkeye series nih ya. Hawkeye nih ya. Oke. Ini adalah series di mana sebagai pembuka Natal bagus sih. Bagus. Oke. Dari gua mau tanya kali ini dari Bang Dava dulu nih. Menurut lu Hawkeye ini gimana sih? Apa yang ingin lo sampaikan ke saya? Oke, setelah nonton dari awal sampai akhir nih. Cerita aja. Dari awal sampai akhir. Ya. Apa ya? Menurut gua sih kalau dari awal sampai akhir ya lebih ke actionnya dapat sih, terus jalan ceritanya bagus sih kalau menurut gua sih. Juga kayak dimasuk akal sih teritorinya sih. Itu sih kalau menurut gua. Oke. Terus dari villain akhirnya gimana? Aduh. Gimana menurut lo? Si Kingpin ya, Nah, Iya. Gimana Menurut gua sih ya. Kalau menurut gua si Kingpin ini kayak mana ya dari kayak apa gitu, kayak kok cepet banget matinya tiba-tiba jebret gitu. Itu yang gue gak suka. Wait. Oke, siap ya. Oke, berarti itu pendapat lo berarti adalah soal Hawkeye dan juga villain akhirnya ya. Iya. Oke, siap. Kalau Bang Yosua Septian nih, gimana nih? Ini kan seri simple ya Min. Itu kayak aku tuh kayak udah merendahkan ekspektasi lah, kayak ini series udah nggak tentang multiverse. Musuhnya berharap itu Kingpin itu kayak lebih brutal gitu kan, kayak di Daredevil. Cuma pas ya kita tahu lah, dia tuh masuk MCU kan, jadi PG-13, jadi nggak bakal sebrutal yang di Daredevil. Tapi overall lumayan suka sih Min, karena kan nggak terlalu ribet ya. Kayak nonton No Way Home tuh kayak banyak teori-teori yang nggak masuk akal. Terus ternyata melebihi ekspektasi ya kan. Di Hawkeye ini kayak orang nggak seribet teori yang di No Way Home, tapi ada beberapa yang terwujud. Terus kayak misalnya teori yang siapa tuh si yang Yelena tuh balik ke Hawkeye kan, itu benar kan. Terus sama yang Kingpin muncul benar, terus Daredevil muncul nggak benar ya. Padahal berharap banget. Iya. Berharap banget Daredevil muncul. Aduh, Kapan nih Daredevil muncul? Ternyata nggak muncul sampai episode berakhir. Dan ternyata pas di akhir post kreditnya tuh ya udahlah gitu pokoknya. Nggak apa ya, maksudnya mending post creditnya itu nyambung ke misalnya series Echo gitu. Tapi kenapa ini post creditnya malah nyanyi gitu loh. Tapi ya udahlah, ini cukup menghibur lah sebagai film Natal gitu sih Min. Oke. Siap. Thank you Bang Yosua. Ya, memang kalau gua gini sih, ini series yang sangat enteng banget dan mudah mudah diikuti lah ya, karena gak banyak banget Easter egg sama gak banyak banget teori bisa dibilang tuh terlalu berat. Enggak sampai gitu sih Hawkeye. Clean. Gua bagus sih liatnya, tapi sekali lagi nih buat kita yang udah nonton Daredevil dikasih di Netflix yang udah bisa dibilang rated dewasa. Di sini apa coba Kingpin-nya langsung di nerf lo. Sumpah di nerf. Apa coba itu? Astaga. Jadi cuma bang botak ya Min ya. Iya. Bang botak yang kuat doang. Tapi dan beda banget sih sama komiknya sih. Beda banget itu malah. Kalau di komik kan bener. Kalau di komik kan dia si Eko-nya nembak matanya sampai buta. Kalau di series ini malah dia mati Kingpin-nya. Nah, gini. Oke. Bang Dava nih, mungkin lo belum nonton Daredevil Netflix ya, mungkin belum nonton. Tapi gini, kita mungkin gua sama Bang Yusuf udah pernah lihat Daredevil Netflix, kita udah nonton ya. Bang Yusuf udah nonton? Iya, udah Bang, udah nonton sampai habis. Dari 3 season Daredevil ini kita bisa lihat bahwa Kingpin tuh kalau ditembak, ditebas sama disakiti itu nggak bisa. Dia cuma luka-luka doang, dibunuh nggak bisa. Tapi kalau dilumpuhkan bisa si Kingpin nih. Jadi dia tuh benar-benar nggak bisa mati. Nah kalau si Bang Dava lihat dia tuh mati, wah belum di reveal. Memang sengaja di cut sama si Hawkeye buat lanjut ke season berikutnya. Tapi tetap Kingpin.
Iya, kayaknya nggak mati sih Min ya. Cuma buta kayaknya itu. Gini. Kingpin tuh gila, Seru, villain sekelas Kingpin gak akan bisa mati secepat itu, Pak. Kingpin tuh bukan villain biasa, anjir. Dia tuh mafia besar di Marvel. Bahkan semua kota di Hell's Kitchen betul. sama di New York, semua dia yang kuasai Kingpin nih. Makanya buat kalian ini banyak banget dari kalian para penonton nonton, "Bang, kok Kingpin gak masuk kok Kingpin tuh gak jadi villain Avenger?" Bodoh amat lah. Avenger tuh musuhnya siapa dulu? Jadi temanya apa dulu? Temanya alien, Kingpin gak masuk lah. Gila lu. Iya, beda-beda. Bocah-bocah tangi diam, bocah-bocah kesel gua ngeliat komen-komennya lah, bocah banget, aduh. Aduh. Tapi gua senang sih, apa ya, Kingpin dengan aktor yang sama dan perawakannya masih ya mirip sih, cuman bedanya cuma Kingpin di Daredevil tuh dia tuh main darah. Sumpah kalau di Daredevil Kingpin tuh mainnya kalau setiap kali dia bunuh lawannya itu darah cerot. Dah itu brutal sih. Nah, kalau di sini kan Kingpin untuk semua umur. Kingpinnya family friendly ya Min ya. Family friendly. Ya gue lihat ya. Di nerf banget. Disney. Iya. Dan sadisnya tuh ya apa ya, kayak sedikit gitu, nggak sampai parahnya gitu. Kalau di Netflix kan parah banget sih, saya lihat cuplikannya sih. Itu nanti Bang Tava buat lo yang ingin tahu originnya Kingpin gimana, dari awal itu jadi jahat gimana, itu lo bisa tonton Daredevil karena semua itu jelas banget tuh. Nah, gitu sih. Nah itu alasan dia tuh nggak gabung ke Avengers juga ada loh. Alasan dia tuh gabung ke perang Avengers ada di situ. Kenapa dia alasan nggak ikut? Nah itu ada di situ dijelaskan di Daredevil Netflix. Oke. Ya lanjut kita. Gua mau bahas waifu-nya nih. Waifunya Kate Bishop. Kate Bishop. Waifu semua umat. Oke, dari Bang Tama gimana nih? Waifu Kate Bishop nih. Anjing lah. Gimana Bang Tama nih? Ya. Gimana ya, agak cute gitu lah, cantiknya ya luar biasa gitu loh. Oke. Pengen banget sih jadi istrinya sih. Bangsat. Yo kita langsung off mic ya. Oke, gak usah podcast lah. Terlalu halu ya. Oke. Mantap. Iya sih, bener sih. Apa sih Kate Bishop? Dia tuh ketika gua lihat umurnya di IMDb, di Wikipedia, dia tuh masih umur 26 tahun. Sedangkan pernah di OE 24 tahun, yang nggak beda jauh sih, cuma 2 tahun. Cuman gue ini orang awet muda juga anjing. Oke. Mantap. Ya memang sebelum Hawkeye rilis itu kan sempat ada foto-foto bocoran si Kate Bishop kan. Itu fans Marvel cantik. Pacarku. Nah, itu. Waifu semua umat fans Marvel. Nah, itu. itu pinter sih, maksudnya MCU itu marketingnya pinter. Dalam arti dia tuh mengeluarkan apa ya, peran wanita tapi cantiknya naujubillah, Pak. Waduh. Oke. Tapi kalau Bang Yusuf nih, soal Kate Bishop gimana nih ketika lo lihat dia dari awal sampai akhir nih di seriesnya? Bukan cantiknya. Bukan cantiknya. Oh, aduh. Bukan. Aduh, ada poin lain gak nih? Ya udah, menurut aku sih Kate Bishop nih mirip komik ya, kayak dari baju, dari itu juga peralatannya juga itu mirip banget. Terus itu kayak perawakannya itu kayak apa ya, kayak anak-anak yang baru ketemu fansnya gitu, kayak baru ketemu sama superhero yang kayak, "Ih, gila Hawkeye, aku suka Hawkeye," gitu, kayak "Oh, Hawkeye," gitu. Bahkan dia pas dia belajar sama Hawkeye itu dia kayak norak gitu kan, kayak misalnya kayak dia tuh seolah, "Ih, kapan aku jadi Hawkeye," gitu. Bahkan ibunya pun udah ngarang dia gitu, dan itu keras kepala gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya, realitas gitulah, kan nggak mungkin lah anak-anak yang suka superhero gitu bener-bener sama ibunya, ya udah deh aku nggak jadi superhero, kan nggak mungkin kan. Dan di sini tuh ditunjukin kayak si Kate Bishop itu kayak bener-bener bertekad gitulah. So, kayak nggak cuma apa namanya ya sekedar nempel sama Hawkeye aja gitu. Dia itu bener-bener apa ya, dibilang pembantu mungkin ya, asisten lah gitu. Jadi apa, seru lah dan sesuai sama komik sih kalau menurut aku sih, Min ya. Oke. Memang sih kalau soal skill, Kate Bishop itu dari awal itu suka sama Hawkeye. Dalam dia tuh segi fightingnya itu memang dia tuh terinspirasi dari situ sih. Memang itu gua kaget sih di episode 1 itu. Oh, settingnya di Avengers tahun 2012 toh. Dan scene-nya sama, itu cuma di beda angle doang. Itu bagus, itu niat apa, mereka tuh MCU ya, mereka udah bikin satu universe film yang sebanyak itu, dan mereka bikin satu timeline di tahun 2012 itu rapi loh, Pak. Maksudnya itu dengan angle yang sama,
Dan itu kita udah lupa loh, astaga. Oh iya. Oh Hawkeye. Oh bener-bener. Oh bagus MCU ya. Rapi pak. Itu yang gua puji-puji dari Disney itu. Mereka rapi. Mereka rapi dan juga konsisten. Gak ada yang plot hole. Nah ini bagus nih. Nggak kayak di CEU. Nah ini bukan kita bukan haters ya. Tapi gue juga salah satu fans DC yang bisa dibilang tuh DC itu WB tuh bangsat emang apa coba itu nggak mau Fans sama WB berantem terus Amin itu. Nah itu Iya. nah itu gak respect bodoh amat lah. Beda ya ini makanya Disney itu memang benar-benar apa ya, benar-benar memikat para fans itu ya dengan cara mengabulkan semua permintaan para fans. Lu masih ingat dengan No Way Home yang kemarin? No Way Home tuh konsep multiverse itu dari MCU, dari Kevin Feige nggak ada menguat konsep multiverse di situ. Karena Kevin Feige itu dari awal tuh itu udah konsep multiverse itu hanya di series Loki, WandaVision. Dan di No Way Home itu nggak ada sebenarnya multiverse itu. Nah itu dari ide para fans. Para fans yang punya mencetuskan itu, oh my god bagus Disney dimunculkan semua. Dan semua teori bocoran fans tuh bener semua pak. Benar. Bener semua. Jadi mereka nggak pusing-pusing lagi Min buat alur cerita kan. Fans aja aku ambil ceritanya gitu. Bener. Dan mereka juga nggak ini loh bro. Mereka juga nggak apa namanya semua teori para fans mereka masukin. Lu pasti ingat gak dengan trailer yang No Way Home yang kemarin tuh ada multiverse tuh gak cuma Spider-Man doang. Ada multiverse Jurassic Park lah, multiverse masuk Shrek masuk, Dragon Ball masukin aja semua pak. Kesel gua ngeliatnya. Sampai bikin posternya Min ya. Semua lu. Kalau menurutku sih ya apa ya, MCU di fase 4 ini emang kebanyakan multiverse. Benar-benar emang banyak multiverse sih. Jadi kayak sisir gitu. Kayak kota waktu dari taman gitu. Kalau menurut gua sih gitu sih. Kalau menurut gua kalau si Spider-Man ini kayak benar-benar terwujud gitu kan. Awalnya kan kayak nggak bener ini Tobey sama Andrew nggak bener. Ternyata beneran ada dong. Yang bener-bener ekspektasi luar biasa gitu. Nah, sama. Iya. Gue juga gitu. Ini Andrew Tobey gak kuat gak masalah. Yang penting gue pengen ceritanya seperti apa sih? Kayak apa sih? Apa cuma ngambil fan service doang? Karena gue lihat, nangis gue pak. Dan itu net jadi itu ya Mim ya, Sorcerer Supreme. Bayangin si Doctor Strange capek terus net cuma kayak asal-asal gerakin tangan doang itu udah kayak zup keluar si Tobey keluar si Andrew. Itu lazy writing banget sih, skripnya lazy writing banget sih net. Iya. Seorang net apa coba itu? Mencurigakan bener Min. Dari awalnya itu. Dari ahli IT sampai sorcerer lu gak nyambung-nyambungnya. Iya. Kesel gua. Terus tiba-tiba dia pakai itu lagi Min, Cloak of Levitation kan di akhir. Dari mana coba tahu si Cloak of Levitation itu bisa ngangkat si net coba? Ya gak Min, aneh gitu. Dari dulu dia kan ngangkat Doctor Strange kan, gak ngangkat si net. Tiba-tiba di akhir film dia ngangkat si net. Oh iya. Gak. Lazy writing banget sih itu. Mohon maaf, John Watts tuh kayak terburu-buru sih itu apa ya? Berarti kalau dia semudah itu ya berarti ya gak ada spesialnya pak di sorcerer pak di Marvel. Gak ada spesialnya pak, semuanya juga bisa pak. Netnya gitu aja bisa. Gila lu. Jangan-jangan si MJ bisa juga kan ini ya. Nah bodo amat lah, bodo lah. Gua langsung gua yang udah gak suka dengan No Way Home cuma itu doang. Nggak kok bisa segampang itu, jir. Anak kecil juga bisa, Pak. Gini doang. Bangsat emang yang bikin skrip tuh bangsat emang. Aduh. MC1 nyesel ya. Aduh, kenapa gua aja Doctor Strange? Gak tau lah, bodo amat lah. Gak seneng gua. Jangan sampai di Multiverse of Madness net muncul bodo amat langsung gua walk out di bioskop, Pak. Apa coba ini? Ali aja di sorcerer. Oh, gua ina sumpah tuh. Kesel gua. Tapi udah ada American Chavez, Min. Kagak mungkin itu si net itu udah nggak guna lagi udah. Oh, nggak tahu. Kan toko Min. Belum tahu. Nggak tahu lagi. Ya kita tunggu aja lah. Kalau sampai dia muncul Multiverse of Madness, gua langsung keluar di bioskop, Pak. Mohon maaf nih, masuk keluar bioskop lah. Kesel gua. Dia langsung muncul loh. Oke, lanjut ke Hawkeye. Nah, setelah si Kate Bishop ya, Kate Bishop kan dari awal dia tuh muncul sampai akhir kalau menurut gue ya, menurut gue dari konsep dia tuh udah jadi pemanah, dia belajar taekwondo segala macam, dia punya skill itu, tapi dia itu terlalu banyak sembrono di episode pertama. Itu dia tuh ngajar organisasi anggota tracksuit tuh kayak masih rookie banget, jer. Berarti lu latihan ngapain aja, kambing? lu latihan dari kecil sampai gede, lu ngelawan tracksuit aja nggak bisa. Aduh. Oh iya. Ya baik kostum Ronin awal-awal, astaga. Tapi bukannya masih anak-anak, masih muda kan Min, kayak mungkin
kekuatannya nggak sepro yang orang itu yang tracksuit mafia kan udah tua-tua kan ya. Udah bapak semua mukanya tuh udah berjenggot semua tapi Iya juga sih emang. Iya kan. Apa sih? Masalahnya anggota tracksuitnya ketika mereka di face-nya udah diperlihatkan wajahnya wajah pelawak semua pak, wajahnya nggak ada yang serem-serem, nggak ada, ngakak semua gua ngeliat, apalagi jenggot putih tuh 2 tahun di sampai tuh. Mukanya pelawak semua. Gua ini MCU astaga, nggak ada serem-seremnya ada sumpah. Yang serem cuma si Eko doang. Oh, iya benar sih. Si clown pun juga nggak menyeramkan ya Min ya, mukanya biasa-biasa aja. Siapa? Si clown yang siapa tuh yang temennya si Eko? Yang itu ya, yang translatornya tuh ya. Iya. Itu kayak preman gak sih Min? Di badan. Enggak. Itu biasa sih. Enggak. Mukanya lucu, Pak. Enggak ada. Gak serem-seremnya. Enggak ada serem-seremnya. Aduh, nih Kingpin kayaknya salah milih organisasi nih, sumpah. Biasa aja sih, mungkin kalau musuhnya tuh. Biasa. Kingpin reaksinya lewat zoom in. Jadi pas diseleksi udah masuk kayak. Oh, ini ya. Oh, oke. Fotonya gini. Pas datang lu. Kok kayak salah ngerekrut dah gua. Kesel. Oke. Tapi masalahnya gini, dengan organisasi tracksuit kan seharusnya kan mereka kan juga serem-serem ya. Namanya tracksuit dikelola Kingpin Pak, Bill Boss aja ngeri. Masa anak buah yang cubu semua mah gak ada gunanya semua anak buah itu. Sumpah, beda banget dengan apa yang gue lihat di Daredevil tuh ya. Iya, masa si Hawkeye sama si Kate Bishop diikat di kuda-kudaan, Min. Coba bayangin, kenapa nggak langsung dihajar aja? Karena PG-13. Iya kan, kenapa gitu? Padahal di Daredevil kan si Kingpin kan biasanya dia manggil orang terus nembak gitu kan, tuh nggak manggil orang disiksa gitu. Ini manggil orang terus nggak ada gunanya, diikatin ke kuda-kudaan. Ya karena apa? PG-13 inilah MCU ini loh. PG-13 mulu ah. Gua sih kalau si Clint yang kuda-kudaan itu ya, mungkin dia punya trik yang kayak mana. Kalau menurut gua sih ya, dia pakai triknya Natasha yang dimana pura-pura terus nanti langsung aja gitu. Kalau menurut gua gitu. Apa sambungannya Pak? Itu. Iya. Kalau sambungan gua gitu, tapi bisa jadi triknya dia ikutin aja yang sesuai track mafia, dia pura-pura dia nangkep terus dia bebasin diri kan. Langsung diajar gitu sih. Kasih kayak gua lihat mereka cuma main-main doang. Main kuda-kuda gini. Iya juga. Gua gini sih. Aduh, Hawkeye. Makanya gua sempet apa ya? Gak nonton beberapa episode karena gue juga kesel sama Golden episode itu terlalu fun Pak, terlalu fun sekali, banyak lucunya sih, terus banyak jokesnya lagi Min ya, yang pasti tanya nonton konser nonton konsernya band itu kan, masa ngapain tanya sama si Kate Bishop coba Min, masa preman, seorang preman hanya ketahuan nonton konser nih, kenapa coba? Iya, gak nyambung Min. Aduh, ini iya, aduh. PG-13 sekali. Kelihatan MC tuh kayak mereka itu kayak nggak mau ke rated banget loh, astaga. Nyari views doang. Pas di akhirnya, pas yang cerita itu, malah dia terima kasih sama Kate Bishop lagi. Ya Allah. Oh iya, yang final battle ya? Benar. Iya, pas final battle itu terima. Yang final battle ya? Ketemu lagi kan? Aku udah ketemu sama cewek ini, gimana nih? Berhasil. Sempet-sempetnya. Pak, kalau gue jujur, astaga. Goblok, kesel gua ngeliatnya, kesel gua sumpah. Ini mungkin buat direkturnya Hawkeye, mungkin ketika dia nonton podcast ini mungkin dia akan ke-trigger Pak, sumpah. Tenang. Takutnya ini tuh terjadi ke Moon Knight, Min. Kan Moon Knight itu mau tayang kan di Disney Plus kan. Nanti takutnya jangan sampai kayak Hawkeye deh, Moon Knight. Aduh. Sampai kayak Hawkeye, aduh nggak tahu deh. Oh, nggak tahu sih kalau Moon Knight nih gua harapin sih untuk R-rated ya. Mohon maaf, harus R-rated karena di komik tuh brutal dia. Di sini kalau jangan sampai dia tuh PG-13 hasilnya kayak Hawkeye, mampus dah gua nggak akan langganan di Plus lagi lah. Bodo amat semua PG-13. Tiba-tiba lawan si Moon Knight tracksuit mafia. Kesel gua Pak. Masalahnya gini, Moon Knight itu kan kalau kita bandingkan di DC kan dia kan Batman-nya Marvel kan si Moon Knight itu kan. Nah, iya betul. Nah, itu jadi jangan sampai kayak gitulah. Jadi enggak setengah-setengah lo bikinnya. Oke, siap. Balik lagi ke Hawkeye ya. Nah, gua mau bahas soal si Yelena Belova nih. Yelena nih, oke. Waifu kedua. Ini. Iya.
Bang Dafa gimana nih soal si Yelena? Gua nggak nyangka, ternyata kan kan katanya kan Yelena kan bakal HD di AK ya. Tapi kayak nggak mungkin bisa jadi kan di ses berikutnya kan. Ternyata ada dong, ternyata bener dia pakai topeng yang hijau night vision itu. Benar ada dong. Yang kalau menurut gua sih Yelena sih beraninya dapat banget sih, actionnya banyak lebih cakep lah. Terus ada kayak aksen Lucianya masih dapat sih, Inggris Lucian. Itu yang gue suka sih dari si Yelena sih. Oke. Memang juga Yelena itu juga memang udah titis sama di endingnya Black Widow ya, karena kan dia harus ngincer si Hawkeye ini, dan itu udah titis sebenarnya sih. Dan kita juga dijelaskan Yelena tuh kena blipnya Thanos. Nah itu udah juga. Benar. Itu gue kaget, sebab gue kaget sih. Oh tiba-tiba gue begini. Sama-sama kaget. Kaget sebab dijelaskan juga originsnya. Oke siap. Pantesan si Yelena itu kaget kematian si Natasha Romanoff tuh kok tiba-tiba 5 tahun tuh skip gini tuh berarti itu. Bagus. Itu udah dijelaskan gitu loh. Oh iya Yelena juga kena. Nah gitu sih. Oke. Tapi kalau Bang Yosua gimana nih? Nah ini Min, aku suka sama aksen Rusianya Min, kayak orang mabuk itu kan ngomong, tapi lucu gitu lah dia ngomong gitu. Terus tapi anehnya pas kok bisa dia bersahabat sama si Kate Bishop gitu kan. Awalnya kan mereka musuhan gitu kan. Itu mungkin kurang dijelaskan gitu ya. Saya kenapa itu si Yelena ini kok jadi makin bersahabat sama Yelena gitu. Nah, tapi sih kalau menurut saya sih itu kayaknya si Yelena kan mau bunuh Hawkeye ya. Cuma gara-gara dia lihat Hawkeye sama si Kate Bishop, ya udah Kate Bishop ya udah jadi teman gua aja dah gitu kan. Mungkin sebagai pintu masuk dia supaya bisa ngebunuh si Hawkeye, ya nggak Bin? Mungkin ya, bisa kan? dimanfaatkan lah ya, dimanfaatkan gitu. Tapi lagi-lagi di akhir-akhir Pak, apa coba itu battle di dalam gedung ya? Dalam gedung mereka jalan, kamera muter gitu. Wait. Kok battle-nya sambil ngelawak? Lagi-lagi MCU ini. Mencet tombol lift ya kan Min? Mencet tombol lift, tarik rambut tuh aslinya. Why? Fighting yang lawak Pak. Terus di depannya itu ada yang main komputer, nggak diselesain. Itu nyantai Pak, nyantai. Oh ada battle, ya udah gua usul aja lah, bodoh lah. Orang udah pernah masih lihat. Mungkin dia kan sih malah yang pas pada melawan Lizard itu Stanley-nya malah dengan musik gitu ya. Loh, kalau itu nggak masalah, karena Stanley kan cameo doang. Itu kan sebagai cameo doang, nggak masalah kok itu, karena kan dia nggak mesti dicipta. Nah ini kan bukan siapa-siapa di sini. Karyawan, kalau gua jadi dia ya, kalau gua jadi dia, bangsat, gua telepon atasan gua, Pak, ini ada Pak, battle Pak, ada siapa nih Pak? Kesal gua, itu makanya apa ya, berasa fightingnya tuh, aduh mohon maaf, itu kayak ngejokes banget sih, itu yang gua rasakan sih. Ngejokesnya keterlaluan, gak sesuai tempat, astaga, sempet ya Pak. Kesel gua. Kalau Bang Yuswa gimana nih Bang Yuswa nih? Nah itu men. Terus ini nggak jelaskan juga nih, kok bisa si Val itu menghubungi si Kingpin tuh gimana caranya coba Min? Dia tuh kan si Kingpin kan penjara kan, terus dia kayak bebas gitu setelah snap itu kan. Nah kan si yang punya si yang ini kan punya si Val kan. Maksudku kenapa sih Kingpin menghubungi Val gitu? Kenapa dia pakai aku menghubungi si Val nih gitu? Terus kenapa dia nggak menghubungi orang lain gitu loh yang lebih bisa diyakinkan gitu loh untuk membunuh Hawkeye gitu ya kan soalnya Yelena ini kan masih baru ya hitungannya gitu, nggak sepro kakaknya gitu loh. Mungkin kok dia manggil macam Text Master gitu, tapi jangan deh, pokoknya yang sekelas Text Master gitulah untuk membunuh si Hawkeye gitu loh. Min, aku kayak masih nggak dapet gitu. Oke. Gini. Alasan Madam Hydra tuh dia tuh ngutus si Yelena ya karena buat memecah belah doang. Dia cuma memanfaatkan si Yelena doang. Kan aslinya kan yang bunuh si Natasha kan bukan dibunuh sama Clint, dia kan bunuh jatuh sendiri kan. Beberapa kali sendiri. Nah, masalahnya ya itu yang gua pertanyakan tadi udah gua breakdown tuh, itu gua bertanya sampai sekarang tuh kenapa kok informasi seperti itu bisa bocor gitu loh. Seharusnya bisa yang saksinya itu cuma 2. Si Clint sama Natasha doang. Natasha udah mati ya, Clint doang yang tahu no. Kok si Madam Hydra kok tahu? Dapat dari mana gitu loh. Itu gua langsung kok tahu sih. Saksi cuma 2. Nah itu. Cuma 2 orang. Nah itu loh di platform lagi bukan di bumi kan, di situ kan di settingnya kan. Iya. Nah itu. Oh mungkin itu Min kan si Madam Hydra kan punya data Avengers ya. Mungkin kalau si Captain kan mungkin udah tua, dia tahu. Terus si Iron Man mati gara-gara snap, dia tahu. Nah dia mungkin nebak-nebak Min,
si Black Widow kan dekat sama Hawkeye. Oh, Hawkeye aja yang gua tuh jadi pembunuh gitu mungkin Min. Oh, oke. Iya kan? Asal-asalan nebak kayak nggak mungkin kan dia misal aku buat Black Widow dibunuh sama si Captain America lah. Tujuannya ngapain Captain America bunuh Black Widow kan gitu nggak Min? Mungkin Mungkin juga. Iya, lebih masuk akal si Hawkeye gitu. Mungkin dia tahu hubungan dekatnya si Hawkeye sama si Black Widow Min. Itu sih menurut aku ya. Lebih masuk akal gitu. Bener-bener kan dari awal memang si Clint Barton ini kan deket sama Tasha dari Avengers tahun 2012 kan. Dari awal mereka udah deket kan. Iya. Sahabatan lah. Bukan sahabat lagi, saya suka tuh Pak. Pernah mereka berdua saya suka. Ada di Avengers tahun 2012. Awal-awal Avengers tuh ada mereka saya suka. Oh iya. Ada di situ. Ya, di situ si Clint bukan udah nikah Min ya? Belum ya? Gua nggak tahu maksudnya. Gua nggak tahu ya. Udah ya. Oh ya, anak-anaknya udah gede semua ya. Wah selingkuh nih si Hawkeye. Aduh, nggak tahu lagi lah kalau saya itu lah. skip. Oke, lanjut ya. Lanjut. Gua pengen bahas dari battle di mana lu masih ingat gak yang kejar-kejaran dengan mobil itu loh, yang si Kate Bishop lagi itu loh. Mana di apa namanya? Episode 3 kalau nggak salah, episode 3 ketika mereka udah diculik sama si Echo, ada scene kejar-kejaran dengan mobil itu loh. Itu bagus sih, ada angle-angle ya si Kate Bishop lagi. Itu holy shit. Oh, cantik Pak. Gua pause, langsung gua screenshot jadi wallpaper laptop Pak. Itu mantep banget itu. Itu kameranya muter-muter Min ya, kayak kita kayak lagi di mobil gitu kan. Dan gak pusing, dan gak bikin pusing. Iya. Bagus. Kayak pas di Shang-Chi gitu juga kan muter-muter kameranya. Apa coba Shang-Chi tuh? Shang-Chi tuh terlalu banyak CGI ya, terlalu banyak CGI. Iya, terlalu banyak. Terlalu banyak pusing Pak, gua ngeliat apa coba Naga Indosiar Pak itu yang gua lihat. Naga Bir Brand. Iya sih bener sih. Kebanyakan coba. Tapi ya Shang-Chi masih enjoy lah ya, masih lumayan. Masih tiba-tiba Black Widow. Oke, lanjut. Anjing teman. Anjing nulis skrip ya anjing ya. Oke, tapi di Hawkeye ini menurut kalian ya, dengan plot twistnya si Kingpin ini, ketika kalian melihat tuh apa first impression kalian ketika kalian pertama kali lihat si Kingpin ini? Dari Bang Dava ini gimana nih? First impression dulu ketika Kingpin udah muncul kan di episode ke-6, ketemu sama si Eleanor Bishop nih. Nah, ini gimana nih menurut pendapat lu nih? Gua pengen tahu nih. Kaget aja gitu lah. Gimana ya? Kaget aja loh. Berarti benar sama ini kan Eleanor kerja sama Kingpin berarti sama ini kan. Yang aku pikir kemarin pas di episode yang sebelumnya, jangan-jangan Eleanor ini kerja sama orang lain gitu. Bisa aja bukan Kingpin, bisa aja apa gitu. Ternyata benar-benar sama Kingpin sih. Si Eleanor ini kerja sama Kingpin. Oke. Ya, gue juga kaget sih. Plot twistnya yang bagus ini adalah kita tuh dari awal episode tuh dengan pembunuhan si Arman, ya kan Arman kan mati ditebas pedang. Nah, si Kate kan ngira bahwa yang bunuh ini adalah si Jack. Nah, Jack kan si swordsman nih kan. Kan dia dikatakan sebagai villainnya Hawkeye. Enggak jadi villain loh. Akhir-akhir bukan villain ternyata, tapi di situ bagus sih. Plot twistnya di mana itu kita tuh seakan-akan dari awal tuh dibuat bahwa si Jack ini ada pelakunya. Tapi di plot twist di akhir, si Eleanor ini disuruh sama Kingpin. Berarti semuanya rencana Kingpin sih. Literally rencana Kingpin. Gitu sih yang gua tangkap sih. Itu yang plot twist yang gua suka, tapi ya lagi-lagi PG-13. itu langsung, aduh ya udahlah ya, gua nikmati aja lah ya, mau aktornya masih sama. Tapi gue suka mereka nggak nge-recast si Kingpin, nggak nge-recast, nggak nge-recast. Itu gue suka banget, nggak di-recast. Bener-bener mereka dari Marvel Netflix, so berarti fix Marvel Netflix itu MCU only. Ah itu udah canon lah ya, udah canon story-nya ya, seperti itu sih. Iya, mungkin udah pindah ke Disney kali, mungkin nanti. Iya memang kan udah dibeli sama Disney sih, karena mereka rencananya nih. Nah, ini rencananya buat kita udah Daredevil, itu akan lanjut ke Daredevil season 4 Netflix ya. Mau direncanakan dirilis di Disney Plus. Gua nggak tahu lah mau hasilnya seperti apa, mungkin nggak tahu lah itu ratingnya mungkin akan ada gimana gua nggak tahu, tapi jelas itu udah diinformasi Matt Murdock sama si Kingpin akan balik lagi nggak ke Daredevil lagi. Jadi seasonnya lanjut. Bayangin 5 tahun dah hiatus Pak itu Pak. Lama loh 3 season Daredevil tuh. Aduh. Tapi Bang Tama mungkin coba nonton aja Daredevil apa seperti apa nanti. Tonton aja lah. Bagus. Cuma siap-siap aja sih, ada berbagai macam adegan. Nah itu sih. Ada. Tapi ceritanya bagus kok, bagus ceritanya. Lu tonton aja lah. Nah itu sih. Tapi kalau Bang Joshua nih, first impression lu.
Nah gini Min, kan di Daredevil gitu kan, si Daredevil kan di penjara tahun 2018. Nah, Infinity War kan tahun 2018. Nah, itu kan dibilang dia tuh kena snap kan. Oh, Jadi kena ya? Oh iya iya. iya kena, kena kena. snap. Nah, Oh. iya. kena. Nah, jadi kemungkinan itu si Kingpin itu di snap baru balik lagi kan tahun 2023 kan ya, pas si Tony Stark itu snap balik kan. Nah, itu berarti dia itu mempermudah dia untuk keluar penjara. Nah, mungkin ini nih, mungkin dia tuh nggak dibantu sama si Val, mungkin dia tuh mungkin dia usaha sendiri untuk keluar dari penjara gitu kan, Min. Karena kan lebih mudah kan, bayangin deh 5 tahun gak ada orang siapa-siapa, ya udah bobor aja tuh penjara ya kan, badannya gempal gitu kan. Nah, pas dia keluar gitu, nah gini bingung Min, kenapa dia nggak nyari istrinya dulu ya nggak Min? Yang si siapa namanya tuh? Vanessa. Vanessa. Kenapa dia pakai baju pantai terus dia ngambil tongkatnya? Terus dia ketemu sama si ibunya si Kate. Kenapa dia nggak nyari istrinya dulu ya kan? Maksudnya kan dia kan mau bangun bisnisnya kembali. Nah, si istrinya itu kan jago bisnis kan. Maksudnya kenapa dia kepikiran buat nemu ibunya Kate Bishop gitu loh tuh. Agak hole gitu loh, ya kan. Akal Min. Nggak mungkin itu cuman Easter egg doang sih, kan mereka juga ngambil referensi dari komik kan ya. Kingpin pakai baju pantai dan langsungnya sama. Itu mungkin cuman Easter egg doang sih. Ini Kingpin nih, tapi dengan tema semua umur. Gua nggak demen banget, Pak. Makanya banyak orang yang ketika lihat Hawkeye itu banyak banget yang nggak suka, karena ya Kingpinnya nggak kayak Daredevil dulu, maksudnya dengan tuh tone-nya tuh berubah banget, makanya Allah. Soalnya pas battle Kingpin lawan Kate Bishop tuh kan yang berantem toko mainan tuh, soalnya ada darah tuh. Dihantam Kingpin masa gak berdarah, Pak. Makanya gua melihat loh kok dihantam gak darah tuh gak ada. Iya kan? Berdarah cuma gak ada loh. Ada dikit Min di dekat matanya itu doang. Dikit. PG-13 ya, PG-13. Aduh. Enggak. Nah, terus pas dia ditabrak, ditusuk itu kenapa enggak ada darahnya juga? Nah, itu enggak ada. Cuma guling doang. Astaga. Iya, pas aku nonton finalnya itu banting dia, Min. Ya, pas nonton finalnya itu kaget loh. Kok kuat banget ini orang. Nah, memang ini kan Bang Dava kan belum nonton Daredevil ya. Memang Kingpin itu benar kuat. Benar itu enggak bisa dibunuh. Dia cuma bisa dilemahkan doang. Nah, itu. Kelemahannya cuma di kepala. Kingpin tuh di kepala tepak mati, udah pingsan. Makanya Daredevil dari 3 season tuh dia tuh ngincernya Kingpin tuh kepala. Gitu. Kalau pengen lihat itu gua gak mau spoiler lebih lanjut, lu tonton aja lah. Gitu, iya. Biar dia ngasih itu kan adanya di game PS4 sama Spider-Man Into the Verse kalau nggak salah sih. Yang gua ingat gitu sih. Oh iya Into the Spider-Verse. Iya ya, yang si bapak itu ya. Itu yang gua ingat sih. Kalau Spider-Verse tuh Kingpinnya astagfirullah, itu apa coba itu? Apa maksudnya badan gede, kepala kecil, aneh Pak, Pak. Aneh. Gede, kayak King Kong kan. Terus istrinya kecil banget kan, Min? Kepala kecil banget. Ya gua tahu sama komik, cuman yang jangan sampai lu gitu juga kali, Pak. Lagi-lagi dia sama Spider-Man kayak cuma boneka Min ya. Itu. Gua bingung ya gimana masuk petinya coba itu ya. Nah, makanya ini yang gue sesalkan di MC itu, mereka tuh kayak nggak berani membuat R-rated. Nah, kalau mereka seperti itu ya gimana cara mereka membuat film Blade? Blade kan mereka akan masuk ke MC juga kan? Blade tuh apalagi Blade Pak, Blade dari dulu kan udah main R-rated. Darah vampir Pak, pemburu vampir, astaga lu. Katanya PG-13 Min. Bodoh. Gua nggak nonton. Gua mending milih Blade yang dulu Pak, sumpah. The best Blade yang gua suka tuh Wesley Snipes. Udah ada ngomong kotor, ada fuck you what the bitch, ada semua. Ada ini loh brutal makanya. Harus tuh, aduh Blade jangan sampai BJ13 dong. Aduh. Oke, katakanlah mereka mau BJ13 ya kayak The Dark Knight. The Dark Knight juga BJ13 loh, tapi apa yang buat mereka tuh bagus ya karena meskipun batasnya BJ13 tapi dalam segi dialog, dalam segi dia tuh god ya tetap ada, cuman gak maksimal, tapi tetap ada. Nah, yang gua lihat di situ itu bukan BJ13 sih untuk si Hawkeye itu semua umur Pak itu Pak, semua umur. Iya. Aduh, adalah ya. Takutnya pas mereka nonton Netflix mereka jadi kaget kan, Min. Kok kayak gini Kingpin ya gitu brutal. Kan. Makanya nonton, makanya lahir ya. Kesel gua. Ya kaget ya. Oke, tapi kita lihat di sini Hawkeye-nya udah agak berbeda ya, udah makin tua apa ya? Udah makin tua Clint Barton-nya.
Iya, kayak di komik tuh Min yang pasti oke jadi bapak-bapak itu kan. Ada itu di komik. Jadi rambut putih gitu. Iya, udah tua Pak. Apa pemerannya si Jeremy Renner udah tua ya ampun. Udah tua, kupunya udah budek juga, budek sebelah. Oh Sama iya kayak iya. sama kayak Spider Toby ya Min. Oh iya. Rambutnya Tuh, aduh, tapi udah bagus sih. tua. Tapi itu budeknya kenapa ya? Itu gua lupa tuh sini dia tuh budek ada itu dijelaskan kok di situ. Lupa gua ada ingat gak di situ? Oh yang ini ya, yang telinganya apa nggak kedengaran satu itu ya? Yang dia ngelawan Eko auto budek. Itu kenapa itu? Gue lupa tuh asal dia jadi budek itu kenapa itu? Gitu karena dia tuh Kalau di apa kalau setahu gue ya, itu ada dijelasin di Avengers Endgame. Kalau nggak salah pas ledakan itu sih, pas tiba-tiba pesawatnya tahu seret, kan ledakan tuh apa runtuh kan. Nah dia kenanya penggunaan rusaknya di situ sih pas runtuhnya sih. Kalau dari gua sih, makanya dia sampai budak. Tapi kalau di komiknya dia ditembak sama si clown. Itu perbedaannya film sama komiknya. Wait, si clown ini siapa si clown ini? itu Min Nikolnya- tadi yang pernah tadi. masih Eko Min. Ah, Oh, translator nggak jelas itu ya. iya. Jadi gitu. Jadi dia itu kena runtuhan gedung itu, makanya penggunaan dia itu kacau lah gitu. Ada sih pas dia scene-nya tuh kayak nggak bisa dengar gitu di tingkat satunya gitu. Oh, oke. Ya memang mungkin beda sama komik, tapi di MCU itu dia di build up ya kenapa? Gue lupa tadi apa? Yang di MCU tadi? Kalau di MC pas runtuhannya sih, runtuhan gedung tiba-tiba penggunanya rusak di satunya itu. Tinggalnya satunya. Sebelah apa ya? Kiri atau kanan gitu. Lupa. Oh, oke, siap. Oh, oke. Di Siap. Avengers Endgame. Endgame ya. Oke, mantap. Oke, lanjut kita langsung scene di mana battle-nya tuh gua suka tuh berbagai macam anak panah Hawkeye udah diperlihatkan dan juga lebih kreatif ya. Anak panah lebih kreatif semua, ada berbagai macam anak panah itu gue suka sih, gue suka. Gue paling kaget anak panah si Hank Pym Pak, lo kok bisa? Lo kok bisa? Dicuri itu Min. Dicuri ya? Gak Iya tahu lah. sama si Oka. Aduh. Nggak tahu lagi dah. Mungkin bukan dicuri ya, mungkin itu ya mungkin ada di off screen, gak dijelaskan di screen. Iya. Off screen sih ya si Ant-Man ngasih hadiah aja buat si Hawkeye ya. Ini panah tapi dengan teknologi si Hank Pym. Mungkin Bisa jadi. mungkin kan di video sebelumnya nggak dijelaskan sih gitu, gitu sih. Kemarin juga gua juga sempat mikirin gitu sih, jangan-jangan kerjasama antara Scott sama si Clint ini bisa jadi. Bisa sih. Iya. Ya, kan soalnya si Kate Bishop kan bakal muncul di Ant-Man Quantumania kan Min. Katanya. Oh iya. Oh gitu. Oh bakal muncul. Iya. Iya. Bakal Iya Min. Oke, siap dapat waifu baru juga nih Bat ini. si Wasp udah mulai tua, Wasp udah mulai tua. Wasp sama ini Kate Bishop ya. Oke, ada ibu mata sedikit lah ya. Oke, siap. Nah, lanjut gue mau bahas ini ya. Yelena sama si Kate mereka lagi makan bareng nih yang si Yelena, hello, itu yang dia nangkap itu loh. Itu shotnya gue masih inget, itu jadi meme, jadi wallpaper. Oh, that's my waifu. Hey, my waifu is back. Aduh, orang-orang ya. Ya cantik sih Yelena, tapi ya umurnya udah lebih tua Yelena lah. Umurnya udah berapa itu Jul? 28-an lah kalau gua lihat sih. Tapi masih cantik coba. Ini agak tembem itu Min ya. Agak tembem dikit ya, Iya, kayak Natasha, Agak tembem dikit ya. Dan ya kita nggak lihat dia pakai suit putih aja. Karena gua jujur jadi dia tuh cantiknya tuh pakai suit putihnya, suit putih Widow-nya tuh loh. Itu Oh, cocok iya. deh. Cocok dia pakai situ tuh. iya. Kau pakai hitam kayak kurang cocok aja sih, bukan kok pakai hitam. Pakai putih lah. Biar kita tuh lihatnya tuh wah. Orang-orang sange udah mulai diperlihatkan nih di sini ya. Tahan Min. Aduh. Biji tertin. Oh ya Biji-13. Tapi bagus MCU ini. Jadi mereka tuh mengumpulkan orang-orang udah banyak suka sama si Kate sama si Irena, digabungin jadi satu, Pak. Pinter marketingnya. Pinter Pintar banget. Jadi ya itu menumbuhkan fans tuh suka dengan MCU, banyak fans baru, menurutku para fans baru. Wah, gitu bagus sih. Bagus. Nah, ini gua pasti lihat tadi kalian tuh banyak banget bertanya tuh, "Bang, kok Spider-Man di No Way Home kan di ending kan ada scene-nya si
ponakan si Hawkeye. Dia kapan munculnya? Nah, ini sempat dah jadi perdebatan para fans ya nih. Ini Spider-Man di No Way Home, di ending kan dia kan swingnya depan pohon Natal. Nah, itu swingnya pohon Natal. Itu kok kali kedua juga di Hawkeye. Nah, ini banyak banget dipertanya. Itu kapan, Bang? Aduh, nyari istilahnya banget lu. Tapi ya ini ya buat kalian ya, ini gua jawab seadanya lu. Seadanya. Tapi di sini gua mau jawab untuk Spider-Man itu dia tuh swingingnya itu di pertengahan episode kemungkinan karena kan pohon Natalnya kan masih berdiri tegak kan. Seperti di ending kan udah jatuh. Udah runtuh ya, Sedangkan si Cat sama Queen-nya udah masuk gedung itu. Mungkin, nah kita kan nggak tahu kan, nggak dijelaskan di Hawkeye. Ya mungkin itu nggak ditujukan ya karena ya untuk meminimalisir spoiler. Biar orang yang belum nonton No Way Home bisa lihat No Way Home dulu, habis itu nonton Hawkeye. Itu sih yang gue lihat sih. Jadi kalau di series dulu itu kayak spoiler banget sih, spoiler banget tuh, new suit banget tuh Spider-Man. Jadi ya itu sih nggak di belakang sini. Kan lagian lucu juga sih, masa Spider-Man kayak terbang dari situ tapi di bawah tuh ada kejadian tuh kayak Spider-Man kayak ngapain gue bantu itu, udah gue swing aja di kota-kota New York gitu kayak. Nah kan masuk akal kan, ngapain dia nge-swing di atas itu kok nggak ada apa-apa ya. Iya kan itu, dan pakai kostum klasik lagi. Wow, kostum klasik is back. Ini udah kayak di komiknya Stan Lee ya. Bagus, proses pendewasaan Peter Parker udah mulai terlihat nih. Udah nggak ada teknologi Stark, udah nggak ada teknologi apa-apa lagi, udah gak manja lagi. Ini bagus. Udah bukan Iron Boy ya. Udah bukan Iron Boy lagi nih. Udah bukan Iron Boy lagi nih. Udah mulai kiri. Dia tinggal apartemen nih. Kayak Spidey Toby ya Min ya. Nah ini buat Spider-Man, ini buat Spider-Man. Nah ini bagus ya. Gak usah tulis tak lah. Soal gua ngeliatnya sumpah. Nanti tiba-tiba di Trogi selanjutnya dia datang ke Tony Stark. Waduh. Udah mulai kere ya, udah mulai kere nggak bisa kerja. Lagi. Gua daftar aja bisa justru lah. Gua bodo amat lah. Kerja di situ. Dia minta warisan. Ya. Sama si Happy kan. Aku anak Tony Stark nih aku. Oh, bangsat disapai deh gua. Aduh, oke. Tapi di sini sih, gue pengen bahas di endingnya plot twist yang si Kingpin ditembak tuh. Itu tembak tuh kayaknya di next season ini kayaknya dia tuh akan jadi buta sih. Buta kayak di komiknya. Next season mungkin Kingpin akan dieksplor lagi kemungkinan atau enggak mereka punya film baru lagi. Tapi kalau mereka buat film baru lagi sih kayak terlalu cepet ya, si Kingpin kan baru muncul di episode ke-6. Iya, terlalu cepet kok menurut saya sih. Cepet banget gitu. Cepet sih kalau dia langsung digantikan tuh sayang banget sih gak diekspor lagi sih. Iya. Iya kayak masa udah bayar mahal dari Netflix tapi pas sampai Disney Plus cuma tembak sama si Eko udah habis. Satu episode. Buat apa terus? Satu episode doang. Tidak ada episode sampai 13 episode, jir mati di sini. Aduh. Oh ya benar. Dan memang awal kemunculan dia kan di episode 3 kalau nggak salah Kingpin kan, yang cuma muncul tangannya doang, yang si flashbacknya si Eko masih kecil. Oh iya. Iya, yang baju hitam itu men ya. Iya, betul. Itu gue suka sih originnya si Eko. Ini Eko nih. Dan ini villain MCU ya. Oke, villain nih. Awalnya villain nih. Eko ini dari awal pertumbuhan gue suka banget. Dari awal itu jadi jahat itu dapat kematian si bapaknya. Tapi ada konspirasi juga nih. Nah, ini buat kalian belum tahu nih. Asal bapaknya mati dibunuh Ronin nih karena salah satu yaitu direncanakan sama si Kingpin. Nah, Kingpin ini sengaja untuk membunuh si bapaknya si Eko ini, Maya ini, biar supaya Kingpin bisa memanfaatkan si Eko ini untuk jadi senjata. Karena Kingpin kan dari dulu kan dia tuh ini apa ya, suka memanfaatkan orang lain gitu loh si Kingpin. Jadi ya. Oh iya. Jadi dia tuh sengaja jadi yang membunuh si bapaknya si Eko itu si Kingpin sendiri. Dia nyuruh si Ronin karena Ronin kan pas itu kan udah jadi pembunuh. Dia dapat klien, ada minta untuk membunuh menghancurkan geng ini, baru nyuruh ada si Kingpin. Nah, si Clint Barton ini baru tahu yang nyuruh ini adalah si Kingpin. Nah, itu konspirasi semua. Ini konspirasi semua. Ini banyak banget belum tahu gitu loh. Itu sih. Itu belum tahu karena ya kita udah nonton Daredevil, kita udah tahu lah rencana Kingpin seperti apa, kita udah tahu. Nah, masalahnya gak dijelaskan juga di Hawkeye dan gak juga dijelaskan Kingpin tuh di akhir Daredevil sendiri kan bagaimana nasibnya. Di akhir-akhir itu loh gak dijelaskan gitu kalau itu mau dibuat jembatan antara Daredevil sama di Hawkeye. Gak tapi jelasin. Bukan masuk penjara Min. Nah itu gak dijelaskan, gak ada penjelasan gitu loh.
Gitu ya, itu yang gua pertanyaan sampai sekarang tuh loh, gak dijelaskan gitu loh. Kalau itu mau jelaskan harus lebih lebar dong. Kita udah tahu kan bahwa kita udah nonton Daredevil, kita butuh penjelasan gitu loh. Jembatan dari Daredevil ke Hawkeye gimana? Ya cuma muncul gitu doang, ya ampun. Nanti kayaknya bakal dijelasin sih Min di series Echo ya kan. Echo kan lebih fokus ke si Echo itu kan, hubungannya ke si Kingpin. Nah, jangan-jangan si Kingpin jadi musuh utama di series Echo, Min. Ya Mungkin enggak? ya buat spin-offnya Hawkeye ya, penjelasan Hawkeye ya. Iya, iya. Oh, iya. Oke, siap. Tapi MCU sekarang kan udah mulai ini ya, karakter-karakter yang bisa dibilang tunawicara udah dua loh. Makari sama si ini, Echo ini udah dua loh. Iya, udah. Iya, benar. Iya, Min. Dan ternyata yang gua lihat di sosial media, emang bener kalau si Eko sama Makani, kalau aku bilang aktornya tuh bener-bener emang kayak nggak bisa bicara gitu, bisul tuh emang bener ada. Bisu atau nggak butek itu ya? Butek atau Iya. bisu ya? Bisu kayaknya, bisu sih. Enggak bisa ngomong dia, Min, tapi bisa denger bisa dikit. Oh dengar bisa, cuma nggak bisa ngomong ya. Oh. Ah, iya. Oke. Gitu. Tapi kalau si Eko kan dia kan perannya kan sebagai orang budek tak bisu kalau nggak salah. Budek atau bisu sih? Eko itu Dia bisa denger cuma dikit doang, Min, tapi ya Dikit. gitulah kayak dia tapi ngomong nggak bisa, Min, benar-benar nggak bisa. Makanya pakai bahasa itu kan isyarat. Oke. Tapi di sini kelihatan banget sih MCU udah mulai menggarap apa ya karakter yang bisa dibilang tuh ya nggak bisa ngomong. Iya. Tapi Tapi buat gua penasaran sama Eko itu yang meranin itu siapa lupa. Itu beneran kakinya tuh beneran buntung atau apa gitu? Kayaknya beneran deh, Bang. Beneran ya? Di IG kemarin kayaknya iya, itu emang nggak bisa ngomong sama kaki itu kayak agak apa pincang gitu lah, makanya dia pakai alat gitu. Oh berarti beneran ya berarti ya? Iya, heeh. Kayak si Makari kan nggak bisa ngomong kan, artisnya gitu. Sama sih dia juga kayak gitu. Oh berarti beneran berarti. yang kaki besi tuh, yang kaki si Eko pakai ini ya, bantuan tuh ya. Ah, iya. Ah, iya, Min, benar, yang benar, itu. benar. Oh, Yang Itu pakai. beneran, Min. Oh itu beneran. Gua pikir itu apa? CGI gitu. Iya. Gua kira juga Iya. sama, gua kira juga Dari animasi. IG. Iya. Jajan nasi. Aduh. Ternyata beneran ya. Allah. Wah. Oh. Iya. Oke. Kasian juga ya. Tapi Untung aja main sama Marvel, Min ya. Aduh. kalau di komiknya kayaknya si Eko ini ya nggak buntung ya kakinya kalau di komiknya. Oh nggak tahu sih. Gua belum pernah baca komiknya si Eko sih. Gua belum tahu sih. Jadi gua taunya di sini doang. Si Eko nih dari aktrisnya tuh kalau gua lihat, jadi kita bahas aktrisnya nih. Kalau di Sensei kan dia kan garang kan ya. Oh garang. Iya. Mukanya udah mau feeling banget nih. Nah pas di foto-foto gua lihat di Google aktrisnya gimana. Dia cantik Pak sebenarnya Pak. Cantik Pak sebenarnya Pak. Make upnya serem, Min, soalnya kan. Make upnya bagus banget, make Iya, upnya bagus banget sih. Nunjukin kalau dia tuh villain. Nah, ini bagus. Iya, Bagus. Iya. Oke, lumayan. Waifu baru juga nih. Tapi itunya, Min, kostumnya nggak komik accurate. Kalau di komik kan si Eko tuh kan kayak pakai apa tuh rompi gitu kan. Kayak lengannya kayak kebuka gitu, nih kayak pakai jaket. Oh ya, Kayak iya. Kayak mamang Gojek. Iya kan, Min? Iya juga sih. Namanya kan tracksuit, Pak. Tracksuit kan gue lihat tracksuitnya kostumnya gak bondo sama sekali, sumpah. Dan jaketnya tuh jaket olahraga semua, Pak. Jaket olahraga. kayak orang mau nge-gym. Gua nggak tahu di komik di situ apa enggak. Gua nggak tahu tracksuitnya di komik di seperti itu atau enggak. Gua nggak tahu. Tapi yang jelas gua lihat tuh kayak low budget untuk kostumnya sih. Berarti dia minjem bajunya dari orang, Min. Punya baju nggak lu? Ya pakai deh gitu. Oh, maju ya. Oke, kita lagi ya. Kayak pelatih sepak bola malah gue lihat. Iya benar. Nggak, makanya tracksuit muncul tuh nggak ada serem-seremnya, Pak. Nggak ada serem-seremnya. Fix Kingpin salah ngelola organisasi ini. Oke, lanjut. Oke, apa yang gua mau tanya ke kalian nih? Apa yang paling kalian suka di scene Hawkeye ini? Dari fight scene-nya atau gimana yang buat kalian tuh suka dengan series ini? Tunjukin di sini. Gua mau tanya ke Bang Dava dulu nih. Apa yang paling lu suka di series Hawkeye ini? Yang buat lu wah gitu loh. Apa ini? Pas ini sih yang gua suka sini tuh pas si Queen sama Lena apa akhirnya bisa berantem gitu. Itu yang gua suka sih. Yang mana? Yang ini pas di atas apartemen itu. Di episode berapa gitu? 5 atau 6 gitu. Oh, yang Kate ketemu sama si Yelena yang makan bareng tuh ya? Yang gua suka sih itu si Queen sama Yelena akhirnya apa ya? Kayak bisa ketemu gitu. Tiba-tiba langsung fight beneran gitu.
Kan sih fight-nya sih kalau gua suka sih dari fight-nya rapi banget gitu, berantemnya rapi banget. Nah, Terstruktur. Rapi. rapi sih, bener-bener rapi. Ya sih Yelena tuh kita diperlihatkan senjatanya ya, senjatanya. Iya. Itu Iya, iya, bagus bener. senjata ala-ala agent. Wow, bagus. Mantap sih, agent-nya dapat banget itu. Dapat Agent banget. apa Black Widow-nya dapat banget. Dapat banget. Tap- Gua suka sih. Tapi yang jadi permasalahan si Yelena ini di ending yang dia mukuli si Clint yang nggak terima Natasha mati tuh, yang nggak terima itu dia tuh bisa jadi baikan ke Clint tuh hanya karena siulannya si ini Clint, siulan yang bisa diketahui oleh si Natasha doang. Oh iya. Iya. Itu nggak masuk akal sih menurut gua, nggak masuk akal. Dia tahu cuma siulan doang terus kita damai. Bro, kalau gua jadi dia cuma tahu siulannya doang. Lu ngapain niru gua? Lu ngapain niru? Itu siulannya Natasha. Lu ngapain niru? Itu gua sih kalau gua ya. Ini kan tulis oleh orang, ini kan ditulis oleh orang yang tidak normal. Jadi ya gitu aslinya. Iya sih nggak masuk akal sih. Nggak masuk akal juga. Kayak terlalu dicepatkan gitu loh plotnya. Aduh. Bad writing banget sih itu yang gua lihat di Hawkeye nih. Terlalu cepet gitu loh. Iya. Aduh, itu baik Maunya- kan lo. Maunya diceramain gitu Min ya, kayak kamu inget gak Natasha gini-gini gitu kan Min ya, masuk akal gitu. Masuk ini. akal. Heeh. Baikannya Pak siulan. Tahu lah, ngomong apa lah. Penting Clint Barton mati aja di situ Pak. Hawkeye kan udah audiensnya mati aja lah tiket Bishop lah. Kesel gua ngelihatnya. Jangan dong Min, kasihan banget. Oh ya kontrak duit. Iya, kontrak. Marvel nih. Marvel lah nih. Oke, siap. Oke. Memang sih Yelena baikan tuh gua menurut gua gak masuk akal, gak masuk akal. Dan itu sampai ending udah selesai post credit scene-nya, Pak. Auto Aduh, gua gak lewati, Pak. Gak guna nyanyi, ya Iya. musical. Ternyata Kirain ada penting banget ya Min ya. Itu sih musikalnya itu ya Allah. Aduh. Baik. Sia-sia Pak gua nungguin. Oke, kredit. Gua skip kan Ya, kan. kok. Kalau nonton di Disney Plus kan bisa di skip. Kalau Bang Tama gimana ketika lu lihat post credit scene-nya? Pasti lo skip juga ya. Iya sih gua skip sih ya Allah. Udahlah. Langsung gua matiin Min TV-nya. Aduh, saya dijelasin setelah Kimi ditembak, Kimi dia buta. Ada scene dia tuh pakai di plaster kayak di komik gitu. Itu menjelaskan. Iya. Mending Iya, seperti iya. itu. Iya sih harusnya. Ternyata malah musikal. Roger musikal. Pertama itu. Aduh. Gua lihat Roger musikal aja di awal-awal episode kan udah ditunjukin. Roger musikal Nah, iya. Heeh. tuh. Gak demen Pak. Tapi ini Min, gua kok ada demen, gua kok ada Ant-Man Min. Nah, bingung kan Min? Nah, iya tuh. Kenapa ada Ant-Man? Iya bener pusing. Nah, iya oh Kenapa iya. ada iya, Ant-Man? iya. Oh iya itu. Kenapa ada Ant-Man gitu? Musikalnya kan ada itu kan musikalnya kan temanya Avengers tahun 2012. Kok Iya bener. kok ada Ant-Man? Oh ya ada Ant-Man ya, ada Ant-Man. Iya, iya. Iya. Ya cuman apa ya cuma biasa doang lain apa nggak masuk ke dicipta pun juga nggak masa diperdebatkan sih. Ya cuman Easter egg doang yang gua lihat sih. Jadi nggak masalah kalau ada Ant-Man. gua nggak peduli sumpah dengan Roger musikalnya, Pak. Sumpah. Musik gua kenapa ya? Gua ngeliat liriknya aja udah nggak demen, Pak. Sumpah. Liriknya tuh kayak nggak demen banget gua. Kayak musik-musik zaman-zaman Power Ranger Min ya. Nah ya itu. Gitu. Enggak. Gua mending musiknya Power Rangers, Pak. Daripada musiknya ini, Pak. Gak demen banget sama dia. Gak demen banget, Pak. Chris, Pak, gua ngedengernya. Makanya si Chris Barton kan udah ngomong pas dia udah nonton station itu kan dia sempet ngomong I can do this all day. itu quotes-nya Steve Rogers banget sih itu. I can do this all day. Tahan. Pas nyanyi ya Allah. Maka dia kan pas mau denger musiknya kan dia langsung ini lepas headsetnya tuh. Gak usah dengerin. Oh iya. bahkan kayaknya nyesel Min ya, apalagi nonton. Nah, clean-nya aja udah cringe, Pak. Ini anjing yang naskah siapa sih Roger musikal nih. Gak demen, Pak, sumpah. Ini Oke, kayaknya oke. pengaruh Disney nih Min. Disney kan suka musik-musik gitu kan. Masukin Oh, aja iya. lah gitu yang bingung. Masa bodoh lah juga dong. Yang penting duit masuk. Iya iya. Cuan. Yang penting family friendly. Oh, tapi gue mau tanya nih, ini banyak banget dari para fans Marvel yang udah nonton Hawkeye ini, kok nggak sih anaknya si Clint Barton doang yang di apa ya jadi penerusnya Hawkeye? Kok kenapa sih Kate Bishop? Kok nggak si anak si Hawkeye? Kan pernah dilatih tuh yang pernah dilatih pemanah yang di awal Oh, iya. Endgame. Kenapa nggak si anaknya langsung gitu loh? Kok malah si Kate gitu loh?
Itu ada bisa jawab gak? Itu sampai sekarang gua nggak bisa jawab sih itu karena sulit itu ya, karena gua nggak ngikutin jauh gitu loh. Kalau kalian gimana nih? Ada bisa jawab nggak? Kalau gua sih kurang tahu sih kenapa nggak anaknya jadi penerus ya, kenapa malah kayak bisa orang lain gitu. Gua kurang tahu sih kalau itu. Hotel itu gua kurang tahu. Oh belum ya? Oh, Mungkin oke gini oke. Min, mungkin kan si Aokai kan tahu lah resiko dia jadi Avenger itu gimana kan, jadi dia tuh nggak mau anaknya itu kayak dia gitu loh Min. Misalnya kayak mending anak gua cari kerjaan lain gitu loh, saya nggak yang bayangin kok masa anaknya semua ikut Avenger, anaknya mati semua lagi, masa dia nggak punya anak. Masa akal juga sih Min, bayangin kan, lucu kan. Bayangin anaknya tiga-tiga mati gagal masuk Avengers. Misalnya yang cewek jadi kayak si Kate, terus yang cowok tak jadi apa gitu kan. Terus kayak masa mereka nanti cuma berdua gitu sih. Nanti kan si Strange juga mantan agen kan, nggak salah. Si Bobby Morse yang nggak salah apa tuh namanya. Mockingbird ya? Mockingbird ya? Istrinya Iya, Hawkeye. Mockingbird. Mockingbird itu apa sih? Ah, iya, iya. Ini gua nggak tahu. iya, nih. iya. Ini apa yang maksud Mockingbird nih? Gua nggak tahu nih Mockingbird apa. Gua kira Mockingbird tuh yang Hunger Games, Pak. Sumpah gua langsung dia. Gua kira kan Mockingbird nih. Wait. Ini gua kira apa tadi Hunger Games apa ada ininya? Gua nggak tahu, sumpah gua nggak tahu. Ini apa yang maksudnya Kalau Mockingbird? nggak salah, ini tuh Pin pernah muncul di Agent of Shield Min, si Mockingbird kan, cuma Oh. yang meranin beda orang. Si Oh, tapi namanya iya, kok nggak salah Bobby Morse apa gitu namanya. Tapi yang si Hawkeye ini apa itulah pokoknya ada Morse-Morse-nya gitu Min. Oke, mungkin dia orang berteori kok si Hawkeye ini pernah jadi Mockingbird gitu. Oh. Oh, alah gitu ya. Tapi yang gua baca sih ya, katanya kalau kan ada sih yang pas di apa namanya si Queen ini balik ke rumah lagi kan, barengan sama Kate Bishop, tiba-tiba kasih hadiah ke anaknya terus. Nah, Ah, gua ingat ada scene di mana si Queen ngasih jam, tapi pas dibalik ada lambang Agent of Shield. Jangan-jangan ibunya ini jangan-jangan Agent of Shield, bisa jadi mantan Si istrinya- agen mungkin ya. ya mantan agen, bisa jadi, makanya Ah, dia iya, gitu, semuanya maksudnya. tahu semua dia tahu semua tentang kasus mafia, tentang Kingpin, bisa jadi. Bisa jadi. Oh ya, iya isinya kan sempat ngasih informasi tuh soal soal Ya, trasuitnya. Iya ya, Bisa dari tipe-tipe rumah orang Min ya. Iya, oh. Oke. Ya, oh bisa Bisa jadi. Bisa jadi ya. Oke. Makanya gua sorry banget ya buat kalian pertama kalau lu mau ngetawain gue silakan, karena gua pikir nih dari Hunger Games kan gua inget banget ada Hunger Games The Mockingbird. Wait, what the fuck apa dari sini? Gua nggak tahu semua, gua nggak tahu. Aduh. Oh, Tapi maksudnya oke. kekuatan sama kan, kekuatannya kan Min Mockingbird kan sama kayak panah-panah gitu kan, kayak panah-panah sama kayak pistol Gak tahu gitu Pak, kan. gua nggak tahu karena Hunger Games saya Maksudnya- gua nggak ngeliat Pak. Hunger Games itu gua nggak ngeliat. Gua cuma lihat di film yang Iya. pertama doang. Sequelnya gua nggak ngeliat. Itu kan cuma survival game doang kan, survival game kan itu kan. Iya, yang Mockingjay Min. Yang pemeran Iya. cewek itu cantik sih. tapi Ah, gua iya. nggak ngeliat sampai akhir sih. Gua potong karena Iya. merasa kayak kurang greget aja sih gitu. Oh, oke, siap. Dari Agent of Shield ya. Oke, kayaknya gue bisa nonton nih Agent of Shield gimana nih. Oke, siap. Oke. Nah, sampai akhir kostum Roninnya Pak dibakar, ya, dibakar kostum Roninnya Iya, akhir-akhir tuh. benar-benar. Kostum dibakar lah, kasih ke gua lah. Aduh. Buat LARPing ya Min. Jadi penerus ya. Aduh. Bagus tuh Pak kostum Roninnya. Pas dipakai sama si Iya. Kate gak cocok banget, aduh. Kesan seramnya hilang Pak. Sumpah. Malah gue lebih demen dia tuh pas pakai Ronin tuh pas si Ronin ngelawan si Echo yang di episode kelima yang dia nasihatin si Echo, lu cuma lawan gua iya. lu gak bisa lu. Itu badass sih, badass bagus sih. Lebih cocok Pak daripada si Kate. Lari-lari doang pakai itu. Agak Kayak pakai jas hujan. Kan pakai jas hujan. Astaga. kayak hoodie. Ngakak Pak gua ngeliat ya. Aduh, kesan-kesannya seremnya Ronin hilang. Ya udahlah. Oke. Nah, ini gue mau tanya nih ke kalian nih. Kita ngomong panjang nggak apa ya? Karena ini durasinya berapa menit? Gua cek dulu nih. 1 jam. 1 jam Pak. Buset. Karena gue masih banyak belum tahu nih. Kan kalian lebih tahu soal MCU ya. Sedangkan gua kan kalau ngikutin MCU kan cuma beberapa doang. Nah, jadi mungkin kalian lebih tahu nih. Soal Mockingbird aja gue baru tahu Pak sampai sekarang. Kalau gua ngomong itu di grup, itu gua mungkin dihujat-hujat tuh. Langsung fans itu karbitan, oh gini-gini lu nggak Nah mau. itu, namanya fans Marvel kan ada yang terlalu geek ya, langsung diserang lah itu nggak tahu. Oke, lanjut. Gue pengen tanya nih, kan lupa kan? Lupa anjing bangsat. Lupa. Oke, ini nih ya.
dari Hawkeye episode berapa itu? Oh ya si Jack ini. Jack ini sebenarnya si Swordsman di komik itu seperti apa sih? Karena kan di komik itu kan katanya kan dia kan adalah mentornya si Clint Barton. Tapi kalau di sini kan dia kan benar-benar orang asing. Nanti si Jack ini sebenarnya siapa sih kalau yang lo lihat di komik? Kalau yang lu udah baca komiknya, ini sebenarnya siapa sih si Swordsman ini? Mungkin yang tahu? Kalau gue ya, gue kan nggak ngikutin komik ya, tapi gue tahu sedikit-sedikit ya. Gak apa-apa ya kalau gue tahu sedikit. Nggak apa. Saya kasih. Katanya kalau Swordsman itu emang benar-benar kayak pilihan, dan dia bisa jadi ahli pedang karena ayahnya. Oh. Yang gua kayaknya karena ayahnya tuh ngawasi dia jadi pengurus berikutnya gitu. Dan akhirnya dia belajar ahli pedang-pedang itu sampai akhirnya dia tuh apa ya? Kenapa dia bisa jadi pilihan? Karena apa ya sih, kayak gua lupa, kayaknya karena dibunuh ayahnya atau apa gitu. Akhirnya membuat dia jadi pilihan gitu. Jadi swordman. Itu sih yang gue dapat. Tapi memang dasarnya itu villain ya, si Swordsman ini villain. Iya, awalnya villain. Awalnya dia baik, si Jack ini baik, tiba-tiba langsung jadi jahat gitu. Karena apa gitu? Kenapa jadi jahat gitu? Yang gue ingat sih. Oke. Dan di MCU dia jadi ini Pak, bukan villain. Villainnya itu ibunya Eleanor Bishop. Ternyata baik. Ya Yang meranin si Vera Farmiga, Pak. Dia kan pertama di Conjuring. Jadi gua melihat dia jadi villain kayak aneh gua ngeliatnya. Oh iya. Dia kan di Conjuring, Pak. Muka-mukanya kan enggak apa ya, familiar mukanya tuh loh. Iya, Conjuring yang jadi iya. Oh iya. paranormal itu dia. Paranormal. Ya, dari paranormal jadi ke kriminal sini, Pak. Tiba-tiba ya pindah universe dia. Jadi ke MCU. Oke. Tapi emang kalau si Jack ini yang menaninya ini bagus banget sih, sesuai yang ada di komik ya. Feel-nya dapat banget si Jack ini. Bagus banget. Maksudnya gini, si Jack itu dari awal kan kita kan udah diperlihatkan bahwa dia akan menjadi villain kan ya. Tapi di sini dia kan bukan villain kan, di plot twist gitu loh. Nah, itu bagus sih. Jadi mukanya jadi yang serem kan, mukanya serem pakai kumis tebel. Iya. Kumis tebel itu persis banget sama komiknya, cuman ya MCU mulai merubah ini bukan villain nih ya, ini cuma plot twist doang. Oh, pinter. Oke, siap. Oke. Dan gua kaget lah, kok Jack ini ternyata baik sama ini ya. Gua kaget, sumpah gua kaget. Ya mungkin ya si Jack adalah dari organisasi mana gitu. Enggak loh. itu semua akal-akalnya si Kingpin sama si Eleanor udah kerja sama. Aduh. Oke. Bagus plot twist ya. Bangsa di skrip. Karena gitu gue pengen lihat Swordsman lawan Avengers kan, mungkin bisa jadi ya mau ngelawan siapa gitu, Hawkeye atau siapapun itu ya gue suka di situ. Bukan loh, nggak villain Pak, ya cuma ahli berpedang doang, cuma difitnah doang dia tuh, aduh. Bawa biasa doang yang suka main pedang. Nah ini jadi meme di grup kan, ada yang ngomong, makanya kalau lihat orang tuh jangan lihat fisiknya doang, jangan menilai buku dari covernya doang. Nah ini banyak orang lihat itu. Iya. Muka serem belum tentu dia tuh gitu. bisa jadi muka serem hatinya Hello Kitty kan, bisa jadi kan ya. Bagus pesannya MCU gua dapat sini. Oke. Bagus. Gua suka sih yang scene-nya itu yang pas si Jack lawan si Kate Bishop sih, yang pas sama ditantang ini ahli pedang itu. Oh, itu pedang itu ya, yang dia di gedung itu ya. Oh. Wah, keren banget itu. Keren. Ali berpedangnya udah ditunjukkan tuh. Oke. Bagus. Ternyata benar ya. Ternyata emang bisa Kate Bishop ahli pedang. Nah, dari situ kan kayak bisa kan udah curiga, wah jangan-jangan lu yang bunuh si Ant-Man ya. Tapi di plot twist yang bunuh si Eleanor. Aduh. Oh ya, gua mau tanya di sini, itu kan bosnya itu Yelena moto si Kingpin sama si Eleanor ya, yang di episode 5 akhir itu ya. Yang fotonya bocor Kingpin sama si Eleanor ketika mereka ketemu di episode ke-6 kan, di episode ke-5 kan itu kan ditunjukkan lewat HP. Itu yang moto si Yelena itu ya. Kayaknya iya sih, Yelena sih. Itu dari CCTV nggak sih, Min? Kayaknya dari CCTV deh diambil si Yelena, kan dia bisa nge-hack ke komputer si itu kan, ibunya si Kate kan. Oh dia kertas ya? Kertas ya? Iya, makanya dia ngasih ke si Kate. Nih ibu lo gini lo, ngomong sama si Kingpin gitu kan. Nah, gini. Kan yang nyewa dia kan si Madam Hydra. Apa hubungan dengan Eleanor gitu kan? Dia kan si Yelena kan harus cari tahu siapa yang nyewa dia kan, si Madam Hydra. Kenapa
kenapa nggak si Madam Hydra, kok si Eleanor itu yang gua bingung sampai sekarang tuh. Ada yang jelasin nggak itu? Itu gua bingung sumpah itu. Ah, ya. Oh iya. Bingung, Ya, bingung ya, benar-benar. Gua nggak tahu. Gua nggak tahu sih. Itu masalahnya karena yang nyewa kan si Iya. Madam Hydra bukan si Eleanor. Itu masalahnya. Kok tiba-tiba Oh, iya. plotnya dirubah. Lo kok yang nyewa sama si Eleanor? Kita udah nonton Black Widow kan yang nyewa kan jelas-jelas si Madam Hydra. Iya Nah, juga sih ya, benar-benar. Kayak itu. iya juga ya. Ada namanya missing penulisan skrip itu loh. Miss Oh, mungkin gitu. gini Min. Kan si Kingpin kan udah benci sama si Hawkeye kan. Dia kan tadi yang nyuruh si Hawkeye ngebunuh bapaknya si Echo kan. Ya udah itu jadi si Kingpin tuh berencana ngebunuh si Hawkeye, cuma dia bingung Pak. Terus akhirnya dia nemu si Valentina kan. Nah, baru dia minta si Valentina, ada nggak temen lu yang bisa ngebunuh Hawkeye? Oh, ada si ini gitu, makanya dibujuk Min. Si Val ngebujuk si Yelena itu kan, ngefitnah si Hawkeye udah ngebunuh Natasha gitu Min mungkin. Ya enggak? Masuk akal nggak sih? Nggak masuk akal Pak, sumpah. Masuk akal Gua Masuk akal. Bingung aku juga bingung kayak gitu deh. belibet gitu enggak kalau Kingpin kan mainnya kan juga enggak, kalau kita lihat kan enggak sebelibet itu juga. Ngapain dia nyuruh dua pihak gitu, cukup satu orang aja yang ngefitnah gitu loh. Kok Iya. gue liat kok Eleanor kok makanya gue itu bingung ya di situ, kok ada, berarti ini miss script ya, miskomunikasi script sih. Iya. Gak ngeliat Black Widow, mungkin yang nulis skripnya Hawkeye males nonton Black Widow ya, males lah, film anjing ini. Males gua lihat. Yang penting cuma post kreditnya. Sama kayak Venom. Dia Sama cuma kayak nonton Venom. pas Indonesia doang. Pas Indonesia doang. Gua kemarin juga apa ya? Kayak Venom. Gua kemarin juga ngira kalau jangan-jangan si ibunya nih yang jahat nih, bisa jadi kan? Gua ngira gitu. Oh, lu udah curiga ya? Lu udah curiga udah berarti? curiga. Udah curiga dari awal. Oh, Jangan jadi ibunya. oh. Dari gerakannya udah tahu kayaknya jangan jadi ibunya. Oke. Berarti lu udah curiga. Kalau gua sih enggak lu. Sumpah gua enggak. Gua kaget sumpah. Oh, oke. Berarti udah jelas setelah bapaknya Kate mati, perusahaan Bishop Enterprises itu udah dipegang sama si Kingpin. Jadi Eleanor tuh cari uangnya itu dengan bantuan Iya. mafia. Dari awal berarti Pak, dari kecil. Berarti udah lama konspirasinya. Oh, berarti Iya benar. udah lama berarti. Sip. Berarti dari Daredevil season 1 itu udah jelas sih Kingpin udah ada kerjasama dengan si ini Eleanor. Oke, siap. Iya. Oke. Bagus. Teori bangsat. Gak dijelasin. Oke, siap. Oke, sampai di ending kita nggak usah jelasin endingnya karena begini, gue pengen bahas yang Black Widow tadi ya. Black Widow itu pas rilis di Disney Plus, gue nggak demen Pak. Ada notif Disney Plus, Black Widow udah hadir, bodo amat. ini buat kalian yang ingin apa ya, menonton kita atau menonton kita di Spotify atau YouTube, ya inilah obat itu buat kalian soal Hawkeye. Semoga senang. Semoga senang ya. Karena kita udah nge-review semuanya, kita udah tahu apa cerita bagaimana dan istilahnya bagaimana, dan kemungkinan sequelnya ya House Kingpin sih. House Kingpin lagi. Sayang banget tuh cuma dibunuh doang. Udah mahal. Sampai dia dicium tembak. Soalnya gini Pak, aktornya Vincent D'Onofrio dia tuh ngomong, gue tuh seneng banget ketika gue dipanggil lagi. Jangan Iya. jangan di interview. Iya. Nah, Iya. gue seneng banget. Gue udah nyerah nih soal peran gue sebagai Kingpin. Oh, dipanggil lagi sama si Kevin Feige yang level dia. Oh, oke. Mantap. Iya sih. Berarti benar berita kemarin benar. Soalnya ada si Matt Murdock sih. Matt Murdock jauh sadis sih. Mohon maaf. Oh iya ya. Ternyata nggak ada. Iya. Sayang banget gak ada sih. Karena gini, di Daredevil tuh si Matt Murdock ini dia tuh yang selalu nge-push si Kingpin ini, yang ngincer si Kingpin si Matt Murdock sendiri. Ya ini yang buat gua sama Yosua yang tahu ya. Nah, Iya. Yosua nih yang ngejarkan si Matt Murdock, si Iya, Foggy, benar. sama si Karen kan, 3 orang ini kan dari jaksa Iya. kan nyerang si Kingpin nih. Tuh gak dijelasin loh. Kesel gua gak jelasin banget. Nah, nanti takutnya gimana sih reaksi si Daredevil ketemu Kingpin lagi ya kan, Min, kayak ini kan lo kemarin loh bukan di penjara gitu kan, maksudnya. Dia Itu. bakal kayak bingung tuh, ini siapa ini gitu kan, Min. Nah, apalagi Nanti Kingpin kok udah tahu nyambung. loh identitas Daredevil siapa. Matt Murdock dari season 3 kan. Udah ketahuan iya. identitasnya. Jadi, aduh, Betul. gak jelasin nih.
Kesel gua. Ya udahlah, kita tunggu aja MCU selanjutnya berikut seperti apa. Tapi jelas ini kita udah breakdown semuanya sampai habis. Ya kalau kalian penonton, buat kalian ingin berteori konspirasi seperti kita yang kayak tadi tuh, tulis di kolom komentar di bawah, oke? Apalagi soal Mockingbird tadi tuh, bodo amat lah itu Mockingbird, gua tahu bangsat. Oke, ya itu aja mengenai video kali ini, Pak. Thank you banget Bang Dava Alif Mulyawan dan juga Bang Yusuf Septia udah hadir ke podcast yang tidak berguna ini. Kita podcast sudah akhir tahun, Pak. Besok udah tahun baru. Oh iya. Oke, thank you banget ya. Thank you banget Bang Dava dan juga Bang Yusuf. Oke, thank you banget. Oke, nanti gua akan nanti buat kalian yang ingin mampir ke sosial media mereka, gua akan taruh di deskripsi ini, oke? Oke, buat kalian yang menonton ini, buat kalian punya teori-teori yang lain, tulis di kolom komentar di bawah, oke? Gua tunggu jawaban dari kalian dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Terima kasih udah menonton video guys. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk gua buat video mendidik dan kalian semua. Dan karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian, oke? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!